selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Pagi Renungan Pagi Jemaat GKI Banjarbaru untuk hari ini, hari Kamis tanggal 29 Juli tahun 2021. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kekal yang mengasihani kami, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini, terima kasih atas firman-Mu yang sebentar hendak kami baca dan renungkan. Mohon kasih kuasa Roh-Mu yang kudus menolong kami semuanya bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan sesuai Almanak Gereja Kalimantan Evangelis untuk hari ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 22. 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 22. Saya bacakan untuk kita, begini bunyi firman Tuhan. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Demikian Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Tema pemberitaan firman Tuhan untuk gereja kita sepanjang bulan ini adalah berjuang dengan kerendahan hati dan percaya kepada Tuhan. Perikop firman Tuhan sudah kita baca tadi, teguran dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang kelihatannya belum dengan sungguh-sungguh menanggalkan kehidupan yang lama dan mengenakan kehidupan yang baru sebagai gereja Tuhan, sebagai ciptaan baru. Rasul Paulus menegur mereka, terlebih bagaimana kebersamaan mereka di dalam jemaat, di dalam persekutuan ternyata tidak mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan keburukan. Yang pertama, karena ada perpecahan di antara mereka. Yang kedua, ketika tiba saatnya mereka berkumpul untuk perjamuan, maka ada saja dari antara jemaat itu yang sedemikian rupa makan minum sembarangan tanpa menghiraukan yang lain, bahkan ada yang mabuk, sehingga keberadaan persekutuan jemaat itu bukan menjadi indah, bukan menjadi baik, tapi ada yang demikian kenyang, ada yang demikian mabuk, ada yang juga kelaparan. Mereka salah mengerti tentang perjamuan yang harus dirayakan sebagai kesatuan tubuh Tuhan yang boleh menerima tubuh Yesus dan darah Yesus sebagai makanan yang menghidupkan dan mempersatukan. Sidang jemaat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, semuanya berakar dari kesombongan, mementingkan diri sendiri. Sebab ada di antara mereka yang memang menganggap lebih penting dari yang lain, membuat kelompok sendiri seperti golongan Apolos, golongan Kefas, golongan Paulus, bahkan golongan Kristus. Demikian pun ketika mereka dalam perjamuan itu membawa makanan yang sedemikian mewah, menikmatinya tanpa mempedulikan yang lain, karena memang sebagian mereka kaya dan sekaligus memperlihatkan kekayaan mereka. Kelihatannya semuanya adalah kesombongan. Biarlah teguran ini juga menegur kita semuanya, karena kita pun harus terus membenahi diri, bahkan berjuang. Tapi berjuang bukan dengan kekuatan kita sendiri. Berjuang dengan anugerah Tuhan.
berjuang dengan contoh teladan Tuhan Yesus Kristus, berjuang dengan firman-Nya, untuk kita mengaminkan bahwa kita sudah menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Dan dengan kasih kuasa Tuhan kita berjuang sedemikian rupa untuk tidak sombong, tapi sebaliknya untuk boleh terus rendah hati, bahkan merendahkan diri. Terlebih dengan keberadaan kita bersama dengan yang lain yang adalah tubuh Yesus, boleh saling memperhatikan, boleh saling menghormati, boleh saling menghargai, bahkan boleh saling melengkapi. Terlebih kiranya biarlah kita boleh menyambut perjamuan dengan sungguh-sungguh bersyukur bahwa Yesus telah merendahkan diri, bahkan mati, menyerahkan tubuhnya, menyerahkan darahnya, supaya kita yang mati karena dosa bisa hidup untuk Tuhan. Tapi bukan sekedar hidup, tapi hidup yang bermakna bagi Tuhan dan bagi sesama. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami mohon anugerah-Mu supaya kami juga boleh membuka hati, pikiran, dan kehidupan kami ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Kami mengaku salah kalau boleh jadi dalam banyak hal hidup dan kehidupan kami masih tinggi hati, kami masih sombong, kami masih salah dalam menjalankan keberadaan kami sebagai umat Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Terlebih kami mohon anugerah-Mu untuk semua sidang jemaat boleh terus saling memperhatikan, saling menghormati, saling menghargai, saling melayani, terlebih dalam menghadapi musim pandemi COVID-19 ini. Untuk kiranya tak seorang pun yang menjadi berputus asa, untuk sekiranya tak seorang pun yang menjadi kecewa, tapi semuanya boleh saling dihiburkan, saling dikuatkan, bahkan boleh menjadi saluran berkat di tengah jemaat, di tengah masyarakat, bahkan di tengah bangsa dan negara kami. Terlebih kami berdoa untuk saudara kami yang sedang terpapar COVID di rumah maupun di rumah sakit. Mohon anugerah-Mu, mereka kiranya terus bersemangat menjalani isolasi, menjalani perawatan. Kami aminkan segala sesuatunya tidak akan menjadi sia-sia. Anugerah-Mu boleh menghiburkan, boleh menguatkan mereka, boleh terus menjalani kehidupan dengan penuh pengharapan. Mohon anugerah bagi semua gereja Tuhan, boleh terus menikmati, menghayati kebersamaan sebagai satu tubuh yang saling melayani satu dengan yang lainnya, jauh dari tinggi hati, yang boleh terus mengandalkan Tuhan Yesus. Terima kasih, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, shalom, sampai bertemu dalam lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.